Malam itu dingin, lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan desa yang sepi. Hanya ada suara motor tua Rahmat yang berderit pelan. Lampu depannya redup, hampir mati, menyisakan cahaya kuning samar yang tak cukup menerangi apa pun. Rahmat menarik gas perlahan, bukan karena takut, tapi karena bensin tinggal setetes. Dompetnya sama kosongnya dengan tangki motor itu. Hari ini, lagi-lagi, tak ada penumpang. Orang-orang di desa kecil dekat Cilacap ini lebih suka jalan kaki atau naik angkot ketimbang panggil ojek online yang jalannya lelet seperti dia. Rahmat berhenti di pinggir jalan, tepat di bawah pohon kelapa tua yang daunnya bergoyang pelan meski angin tak terasa. Ia lepaskan helm lusuhnya, lalu menghela napas panjang. Wajahnya pucat, matanya sayu. Usianya baru 32, tapi garis-garis lelah di dahinya membuatnya tampak lebih tua. Jaket hijaunya yang sudah pudar warnanya basah kena embun. Ia pegang ponselnya, buka aplikasi ojek online, dan layar itu cuma menunjukkan 0 pesanan. Sampai kapan begini? Gumamnya sendiri. Di kejauhan, lampu rumah-rumah warga mulai padam satu persatu. Desa ini memang cepat tidur. Jam 10 malam, sudah seperti kuburan. Rahmat nyalakan rokok murahan yang tinggal 2 batang di saku, menghisapnya pelan sambil menatap kegelapan. Pikirannya melayang ke hari tadi sore, saat ia lelet bawa penumpang, cuma satu-satunya hari ini. Dan orang itu ngomel, "Cepet dikit lah, Mat. Motor apa ini kayak keong?" Rahmat cuma diam, tersenyum kecut, tapi dalam hati rasanya ingin buang motor tua itu ke jurang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah semak. Rahmat menoleh cepat. Jantungan. "Siapa?" tanyanya. Suaranya sedikit gemetar. Tak ada jawaban. Hanya bayangan pohon kelapa yang bergoyang, seolah menuding ke arahnya. Ia cepat-cepat matikan rokok, lalu nyalakan motor lagi. Tapi sebelum pergi, pikirannya tertarik ke sesuatu yang sudah lama ia dengar. Gunung Serandil. Tempat angker yang konon bisa mengubah nasib orang miskin seperti dia jadi kaya raya. Cerita itu bukan baru, sejak kecil ia sering dengar dari bapaknya, tapi selalu diakhiri peringatan keras. "Jangan coba-coba ke sana, Mat. Itu bukan tempat manusia biasa." Rahmat ingat betul malam terakhir bapaknya hidup 10 tahun lalu. Orang tua itu duduk di teras sambil pegang cangkul, bilang, "Hidup susah itu biasa, tapi jangan sampai kau jual jiwa ke setan demi duit." Rahmat cuma ngangguk waktu itu, tak terlalu peduli. Tapi sekarang, di tengah malam yang dingin ini, kata-kata itu terasa berat. Ia lihat tangannya sendiri, kasar, penuh kapalan dari pegang setir motor bertahun-tahun. Apa salahnya coba sekali, pikirnya. Aku cuma mau hidup layak. Motornya akhirnya jalan lagi, membelah kabut menuju rumah kontrakan kecilnya di ujung desa. Di sana, ia tinggal sendiri sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu. Rumah itu lebih mirip gubuk, atapnya bocor, dindingnya penuh tambalan triplek. Begitu sampai, Rahmat parkir motor, masuk, dan langsung duduk di kursi plastik yang kakinya patah satu. Ia buka dompet, menghitung receh yang tersisa, 3.000 rupiah. Besok makan apa? Pikirannya berputar liar. Tiba-tiba, angin masuk dari celah-celah dinding, membawa suara desis aneh. Rahmat menoleh ke jendela, tapi tak ada apa-apa di luar, cuma gelap. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia ingat lagi cerita tetangga tentang Gunung Serandil. Katanya, kalau malam purnama, ada orang-orang putus asa yang pergi ke sana bawa sesajen, pulang dengan peti emas, tapi hidup mereka tak pernah tenang lagi. Rahmat tak percaya begitu saja, tapi malam ini, entah kenapa, cerita itu terasa nyata. Ia berdiri, berjalan ke sudut ruangan, dan ambil kalender tua dari dinding. Besok malam purnama, cuma lihat saja tak apa kan? Katanya dalam hati, mencoba yakinkan diri sendiri. Tapi di dalam dada,
Ada rasa takut yang tak bisa ia tepis. Ia ingat tetua desa Pak Karto yang sering bilang di warung kopi, gunung itu bukan tempat sembarangan, Rahmat. Apa yang kau ambil akan diambil balik. Rahmat gelengkan kepala, buang pikiran itu. Tapi matanya tak bisa lelet dari kalender itu. Malam semakin larut. Rahmat matikan lampu, tidur di kasur tipis yang bau apek. Tapi matanya tak mau terpejam. Di luar, suara aneh itu datang lagi, seperti bisikan, tapi tak jelas apa kata-katanya. Ia tarik selimut, tutup telinga, dan berusaha tidur. Dalam hati, ia tahu besok malam ia akan ke Gunung Serandil. Bukan untuk minta apa-apa, cuma lihat. Tapi jauh di dalam dirinya, ada suara kecil yang bilang, "Kau tak akan cuma lihat, Rahmat." Hari itu berjalan lambat buat Rahmat. Pagi tadi, ia cuma duduk di depan kontrakan, pegang cangkir kopi hitam yang sudah dingin. Tak ada rencana cari penumpang, motornya pun tak disentuh. Pikirannya cuma ke satu tempat, Gunung Serandil. Ia sudah putuskan malam ini akan ke sana, meski cuma bilang ke diri sendiri, "Aku cuma mau lihat," tak lebih. Tapi di dalam kepala, ada bayangan lain, bayangan hidup enak, punya rumah bagus, tak perlu lagi dengar cemoohan tetangga. Sore menjelang, Rahmat ke pasar kecil di desa. Ia beli sesajen sederhana pakai sisa uangnya. Pisang seikat, kemenyan, sama. Bunga melati yang sudah agak layu. Penjualnya Om Boksari melirik curiga. "Mau kemana, Mat, bawa ini?" tanyanya sambil bungkus barang. Rahmat cuma tersenyum kecut. "Buat di rumah aja, Mbok." Ia tahu Mbok Sari tak percaya, tapi ia buru-buru pergi sebelum pertanyaan lain datang. Di jalan pulang, ia sempat lihat Bella, tetangga yang suka kepo, berdiri di depan warung. Bella menatapnya lama, tapi Rahmat pura-pura tak lihat. Malam tiba cepat. Purnama bersinar terang di langit, tapi kabut tebal malah turun ke desa, membuat udara terasa berat. Rahmat ganti jaket, ambil tas kecil berisi sesajen, dan dorong motornya keluar. Ia tak nyalakan mesin, takut tetangga dengar. Di bawah pohon kelapa dekat kontrakan, ia tarik napas dalam, lalu mulai dorong motor menuju jalan setapak ke Gunung Serandil. Jaraknya tak jauh, cuma 2 kilometer, tapi rasanya seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Begitu sampai kaki gunung, Rahmat parkir motor di balik semak. Ia ambil senter kecil dari tas, nyalakan, dan mulai mendaki. Jalan setapaknya sempit, penuh akar pohon yang menjalar kayak urat. Angin tak ada, tapi daun-daun di atas kepalanya bergerak sendiri, pelan, seperti ada yang mengintip. Senter itu cuman bisa nyalain beberapa meter ke depan, sisanya gelap pekat. Rahmat pegang tas sesajen lebih erat, jantungnya berdetak kencang. "Cuma lihat," katanya lagi dalam hati, meski kakinya terus melangkah naik. Setengah jam kemudian, ia sampai di sebuah tanah lapang kecil di puncak. Di tengahnya ada batu besar, hitam dan licin, kayak baru kena air. Rahmat taruh sesajen di depan batu itu, lalu duduk bersila. Ia tak tahu caranya ritual, cuma ikut apa yang pernah ia dengar dari cerita bapaknya dulu. Ia nyalakan kemenyan, asapnya naik tipis, bau harum menusuk hidung. Lalu, ia buka mulut, suaranya pelan. "Aku cuma minta hidup lebih baik. Aku capek, miskin." Kata-kata itu terasa asing di lidahnya, tapi ia ulang lagi lebih keras. Tiba-tiba udara jadi dingin sekali. Senter di tangan Rahmat mati sendiri, padahal baterainya baru. Ia buru-buru coba nyalakan lagi, tapi tak bisa. Gelap total sekarang, cuma cahaya purnama yang tembus dari celah-celah pohon. Lalu, ia dengar suara. Bukan angin, bukan daun, tapi seperti napas panjang di belakangnya. Rahmat menoleh cepat, tak ada apa-apa. Tapi saat ia balik lagi ke depan, ada bayangan berdiri di atas batu besar itu. Wanita, tinggi, kurus, pakai kain hijau yang berkibar pelan meski tak ada angin. Matanya tak kelihatan,
Cuma 2 titik hitam di wajahnya yang pucat. Rahmat mau lari, tapi kakinya seperti ditahan. "Kau minta apa?" Suara itu datang, dingin dan berat, kayak keluar dari dalam tanah. Rahmat gemetar, tapi ia paksa bicara. Aku mau kaya. Aku tak minta banyak, cuma cukup buat hidup layak." Bayangan itu diam lama, lalu tertawa pelan. Tawa yang bikin bulu kuduk Rahmat berdiri. "Kekayaan ada harganya," katanya. "Kau tahu itu?" Rahmat ngangguk cepat, meski tak yakin apa yang ia setujui. Bayangan itu menghilang seketika, dan udara kembali normal. Rahmat berdiri, kakinya lelet, napasnya tersengal. Ia lihat sesajen di depan batu sudah tak ada, diganti peti kayu kecil yang tak tahu datang dari mana. Ia buka peti itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya penuh emas, koin dan batangan, lebih banyak dari yang pernah ia lihat seumur hidup. "Ini beneran," gumamnya tak percaya. Tapi di dalam hati ada rasa takut yang mulai tumbuh. Ia tutup peti, angkat dengan susah payah, dan buru-buru turun gunung. Di perjalanan pulang, ia tak berani menoleh. Ada perasaan aneh, seperti ada yang ikut di belakangnya. Motornya ia dorong lagi sampai kontrakan. Peti emas itu ia sembunyiin di bawah kasur. Begitu masuk rumah, ia kunci pintu, tarik napas panjang, dan duduk di lantai. "Aku berhasil," katanya pelan, tapi suaranya tak yakin. Di luar, kabut masih tebal, dan dari jauh, ada suara tawa samar yang terbawa angin. Rahmat tutup telinga, berusaha tak dengar. Tapi malam itu, ia tak tidur sama sekali. Matanya terus ke peti di bawah kasur, dan pikirannya ke bayangan hijau di atas batu. Pagi setelah malam di Gunung Serandil, Rahmat tak langsung percaya apa yang ia pegang. Peti emas itu masih di bawah kasur, dingin dan berat, seperti menunggu ia buka lagi. Ia duduk di lantai kontrakan, menatap peti itu lama sekali, sampai sinar. Matahari masuk lewat celah dinding dan membukanya, jadi tak bisa ditunda lagi. Dengan tangan sedikit gemetar, ia angkat tutup peti. Koin emas berkilau, batangan kecil tersusun rapi. Ia ambil 1 koin, pegang erat, dan rasanya seperti mimpi. "Ini beneran," katanya pelan, suaranya setengah takut, setengah gembira. Hari itu juga, Rahmat ke kota. Ia bawa beberapa koin, masuk ke toko emas di pinggir pasar Cilacap. Pemiliknya Pak Hadi, orang tua berkacamata tebal, melotot begitu lihat emas itu. "Dari mana ini, Mat?" tanyanya. Nadanya curiga. Rahmat cuma tersenyum tipis. "Warisan keluarga, Pak. Mau dijual." Pak Hadi tak tanya lebih jauh, mungkin karena takut kehilangan untung. Setelah tawar-menawar, Rahmat pulang dengan kantong penuh uang tunai, puluhan juta, lebih banyak dari yang pernah ia hitung. Seminggu berlalu, hidup Rahmat berubah drastis. Ia pindah dari kontrakan reyot ke rumah baru di tengah desa, berdinding bata, beratap genteng merah. Motor tuanya ia jual murah ke tetangga, diganti mobil pickup bekas yang ia pakai buat mulai bisnis. Ia dengar dari teman lama di kota, rental mobil lagi laku keras di Cilacap. Tanpa pikir panjang, ia beli 3 mobil, 2 sedan, 1 minibus, semuanya mewah buat ukuran desa. Garasi baru ia bangun di samping rumah, catnya putih bersih, bikin orang-orang melirik setiap lewat. Warga desa mulai bisik-bisik. Bella, tetangga, yang dulu cuman ngangguk kalau ketemu, sekarang sering berdiri di pagar, ngintip garasi Rahmat. "Duit dari mana ya?" katanya ke Salimah, istri Kiai Jumadi, saat mereka ketemu di warung. Salimah cuma geleng kepala. "Entah, Bel. Orang miskin kok tiba-tiba kaya, aneh." Rahmat tahu mereka ngomongin dia, tapi ia tak peduli. Ia sibuk urus bisnis rentalnya. Teleponnya penuh pesan dari orang-orang yang mau sewa mobil. Tiap hari, ada saja yang datang, dari pedagang pasar sampai keluarga yang mau piknik ke pantai. Hari Sabtu sore, Rahmat duduk di teras rumah baru, hitung uang sewa yang masuk minggu ini.
Jaket hijaunya sudah ganti dengan kemeja lengan pendek yang rapi. Rambutnya dicukur pendek biar kelihatan lebih gagah. Ia nyalakan rokok, bukan yang murahan lagi, tapi merek impor yang baunya harum. Ini hidup yang aku mau, pikirnya tersenyum sendiri. Tapi senyum itu cepat hilang saat ia dengar suara aneh dari garasi. Ketukan pelan seperti jari mengetuk logam. Ia berdiri melongok dari teras tapi tak ada apa-apa. Mobil-mobil itu diam, mengkilap di bawah lampu garasi. Malam itu Rahmat tidur lebih nyenyak dari biasanya. Kasurnya baru, tebal, tak lagi bau apek. Tapi tengah malam ia terbangun gara-gara suara lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ada yang gesek-gesek bodi mobil. Ia bangun ambil senter dari laci dan jalan ke garasi. Lampu di sana menyala redup, berkedip pelan. Ia arahkan senter ke mobil-mobilnya, tak ada apa-apa. Mungkin kucing, gumamnya. Meski tak yakin. Begitu balik ke kamar, ia lihat jam 3 pagi. Ia coba tidur lagi, tapi perasaan tak enak mulai muncul, seperti ada yang salah dengan semua ini. Besoknya, bisnisnya makin ramai. Orang dari desa sebelah datang, sewa mobil buat ke pesta pernikahan. Rahmat senyum lebar, kasih kunci, dan terima uang. Tapi sore itu, Bella lelet di depan rumahnya lagi. Kali ini bawa teman. Mereka ngobrol pelan, matanya sesekali ke garasi. Rahmat pura-pura tak lihat, masuk rumah dan tutup pintu. Di dalam, ia duduk di sofa, buka dompet dan hitung uang lagi. Mereka cuma iri, katanya ke diri sendiri. Tapi malamnya suara ketukan itu datang lagi lebih keras. Ia coba abaikan, tarik selimut dan tutup telinga. Hari Senin, Rahmat tambah 2 mobil lagi ke armadanya. Ia jadi orang paling kaya di desa sekarang. Orang-orang panggil dia Bos Rahmat. Ia suka panggilan itu, bikin dadanya membusung. Tapi, setiap malam, suara dari garasi tak pernah berhenti. Ketukan, gesekan, kadang seperti bisikan yang tak jelas. Rahmat tak pernah cerita ke siapa-siapa, takut dikira gila. Ia cuma bilang ke diri sendiri, ini cuma imajinasi, aku baik-baik aja. Tapi di dalam hati, ia tahu ada yang tak beres. Emas dari Gunung Serandil itu terasa terlalu mudah didapat. Dan sekarang, sesuatu mulai menampakkan diri. Hari itu cerah, langit biru tanpa awan. Tapi udara di desa terasa lebih panas dari biasanya. Rahmat duduk di garasi, sibuk catat pesanan rental di buku kecil. Bisnisnya lancar. Teleponnya tak berhenti bunyi sejak pagi. Ia baru selesai kasih kunci ke pedagang ikan yang mau ke kota saat Kiai Jumadi datang ke rumahnya. Orang tua itu pakai sarung putih dan peci hitam. Langkahnya pelan tapi tegap. Di belakangnya Salimah, istrinya gendong Billy, anak mereka yang berusia 7 tahun. Rahmat berdiri, tersenyum ramah. Ada apa, Kiai? Mau sewa mobil? Kiai Jumadi ngangguk. Iya, Mat. Mau ziarah ke makam wali di pantai sekalian ajak keluarga. Ada mobil yang kosong? Rahmat buru-buru ke garasi. Tunjuk mobil sedan hitam yang paling bagus. Ini baru dicuci, Kiai. Nyaman buat perjalanan. Jauh. Salimah melirik mobil itu tak bilang apa-apa, tapi matanya seperti cari sesuatu. Billy, yang biasanya ceria, malah diam, pegang tangan ibunya erat-erat. Rahmat tak perhatikan itu. Ia kasih kunci ke Kiai Jumadi, terima bayaran dan kembali, duduk sambil hitung uang. Sore itu keluarga Kiai Jumadi berangkat. Mobil hitam itu meluncur pelan di jalan berdebu, meninggalkan desa menuju pantai yang cuma sejam perjalanan. Di dalam, Kiai Jumadi nyetir tenang, Salimah duduk di depan dan Billy di belakang, pegang mainan mobil-mobilan kecil. Awalnya semuanya biasa saja, tapi 10 menit kemudian Billy mulai gelisah. Ia taruh mainannya, lalu menoleh ke jendela, matanya membesar. "Bapak, ini mobil apa?" tanyanya tiba-tiba, suaranya kecil. Kiai Jumadi tertawa pelan. "Mobil biasa, Bill. Mobilnya Pak Rahmat." Tapi Billy gelengkan kepala cepat. "Bukan, ini kayak kereta kencana.
Dingin banget, Bapak. Salimah menoleh ke belakang, mengerutkan kening. Maksudmu apa, Nak? Billy tak jawab, cuma tarik jaketnya lebih rapat meski matahari masih terik di luar. Kiai Jumadi dan Salimah saling pandang, tapi tak bilang apa-apa. Mereka pikir anak itu cuma hayal, seperti biasa anak kecil. Kalau bosan di jalan, tiba-tiba lampu di dashboard mobil redup sendiri. Padahal mesin masih nyala. Kiai Jumadi tekan tombol lampu tapi tak hidup lagi. Aneh, gumamnya. Salimah pegang tas kecil di pangkuannya, lalu tiba-tiba bilang, "Mas, gelangku mana?" Ia buru-buru cek tas, tangan bahkan lantai mobil, tapi gelang emas yang tadi ia pakai tak ada. "Jangan-jangan jatuh di rumah Rahmat," katanya nadanya kesal. Kiai Jumadi cuma diam, fokus nyetir, tapi wajahnya mulai tegang. Sampai di makam, mereka turun dari mobil. Billy langsung lari ke Salimah, peluk kakinya erat. "Aku tak mau naik lagi, Bu. Mobil itu tak enak," katanya, matanya berkaca-kaca. Kiai Jumadi jongkok, usap kepala anaknya. "Kenapa, Bill? Cerita ke Bapak." Billy menoleh ke mobil lalu bisik, "Itu kayak kereta Nyai Roro Kidul. Ada yang lihat aku dari dalam." Salimah tersentak, buru-buru pegang anaknya lebih erat. Kiai Jumadi berdiri, tatap mobil itu lama, tapi tak bilang apa-apa. Perjalanan pulang lebih sunyi. Billy tidur di pangkuan Salimah, tapi tangannya masih gemetar. Lampu dashboard hidup lagi, sendiri, tapi kali ini berkedip-kedip, bikin suasana di dalam mobil jadi tak nyaman. Begitu sampai desa, Kiai Jumadi parkir mobil di depan rumah Rahmat. Rahmat keluar, sambut mereka dengan senyum. "Gimana, Kiai? Nyaman kan?" Kiai Jumadi ngangguk pelan, tapi matanya tak lelet dari Rahmat. "Iya, Mat. Tapi lain kali, cek mobilmu baik-baik." Salimah tak bilang apa-apa, cuma buru-buru bawa Billy masuk rumah mereka di seberang jalan. Malam itu, Salimah cerita ke Kiai Jumadi soal gelangnya yang hilang. "Aku yakin tadi masih pakai, Mas. Tak mungkin jatuh begitu saja." Kiai Jumadi duduk di kursi kayu, pegang tasbih mikir dalam. "Billy bilang mobil itu kayak kereta kencana. Anak kecil tak bohong, Limah. Ada yang tak beres." Salimah mengangguk. Wajahnya pucat. "Apa ini gara-gara Rahmat? Dia kayak mendadak sekarang begini." Kiai Jumadi tak jawab, cuma tarik napas panjang. "Besok aku tanya dia," katanya akhirnya. Di rumahnya Rahmat tak tahu apa yang terjadi. Ia duduk di sofa, hitung uang sewa dari Kiai Jumadi, senyumnya lebar. Tapi saat ia ke garasi buat kunci mobil, ia dengar suara lagi. Kali ini bukan ketukan, tapi seperti roda kayu bergoyang di lantai. Ia buka pintu garasi, lihat sedan hitam itu diam di tempatnya. Tapi di dalam bayangan kaca mobil, ada sesuatu yang bergerak cepat. Terlalu cepat buat matanya tangkap. Rahmat mundur, tutup pintu garasi, dan buru-buru masuk rumah. "Mungkin aku capek," katanya meski dadanya bergetar. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala, tapi suara roda itu terus terngiang di kepalanya. Malam itu angin tak bertiup, tapi udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Bella duduk di teras rumahnya, cuma 3 rumah dari tempat Rahmat. Ia pegang cangkir teh yang sudah dingin, matanya tak lelet dari garasi putih di seberang jalan. Lampu di sana menyala redup, kadang berkedip, bikin bayangan mobil-mobil Rahmat bergoyang pelan di dinding. Bella bukan tipe orang takut hantu, tapi sejak Rahmat kayak mendadak, ada sesuatu yang bikin ia tak tenang. Ia dengar cerita Salimah soal gelang yang hilang, dan omongan Billy tentang kereta kencana itu terus berputar di kepalanya. "Tak masuk akal," gumam Bella sendiri. Ia taruh cangkir lalu berdiri. Pakaiannya cuma daster sederhana, tapi ia ambil senter dari meja dan jalan keluar. "Aku cuma mau lihat," katanya dalam hati, meski kakinya agak ragu. Jalanan desa sepi, cuman ada suara jangkrik yang terdengar jauh. Ia lelet mendekati garasi Rahmat, tak nyalakan senter dulu, takut ketahuan.
Begitu sampai di dekat pagar, ia berhenti, ngintip dari celah-celah kayu. Di dalam garasi, mobil-mobil itu diam, mengkilap di bawah lampu redup. Tapi tiba-tiba, Bella lihat sesuatu bergerak. Bukan manusia, bukan kucing, tapi bayangan hitam kurus yang melesat cepat dari satu mobil ke mobil lain. Tingginya tak wajar, kira-kira 2 meter, dan tangannya panjang sampai hampir sentuh lantai. Bella menahan napas, tangannya gemetar pegang senter. Bayangan itu berhenti di depan sedan hitam yang dipakai Kiai Jumadi kemarin, lalu menoleh ke arahnya. Matanya merah, kecil tapi terang, kayak lampu motor di kejauhan. Bella mundur pelan, tapi kakinya tersandung batu kecil. Ia jatuh, senternya nyala sendiri, dan cahayanya langsung ke garasi. Bayangan itu hilang seketika, seperti ditelan gelap. Bella buru-buru bangun, lari ke rumah tanpa menoleh. Begitu sampai, ia kunci pintu, tarik napas cepat, dan duduk di lantai. Apa itu tadi? Pikirnya. Jantungnya masih berdetak kencang. Ia ingat cerita neneknya dulu tentang jin pesugihan yang suka jaga harta tuannya. Mereka tak cuma ambil yang diminta tapi lebih, kata neneknya waktu Bella kecil. Sekarang cerita itu tak lagi terasa seperti dongeng. Di rumahnya, Rahmat tak tahu apa yang dilihat Bella. Ia duduk di ruang tamu, buka televisi baru yang ia beli minggu lalu. Suaranya keras, sengaja, biar tutup ketukan aneh yang makin sering ia dengar dari garasi. Tapi malam ini suara itu beda. Bukan ketukan lagi, tapi seperti langkah kaki ringan yang bolak-balik di luar. Rahmat matikan televisi, dengar baik-baik. Langkah itu berhenti, lalu ada bisikan pelan. Tak jelas kata-katanya, tapi dingin, bikin bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri, buka gorden jendela, dan lihat ke garasi. Lampunya mati total sekarang, padahal tadi menyala. Rahmat ambil kunci garasi, paksa diri jalan ke sana. "Aku tak takut," katanya keras meski tangannya dingin. Begitu buka pintu garasi, ia nyalakan lampu di dinding. Cahayanya terang, tapi ada bau aneh, seperti kemenyan bercampur tanah basah. Mobil-mobilnya masih di tempat, tak ada yang berubah. Tapi di lantai, ada bekas tapak kaki kecil, basah, menuju ke sedan hitam. Rahmat dekati mobil itu, buka pintunya pelan. Di jok belakang, ada bercak hitam kecil, kayak tinta yang tumpah. Ia sentuh, dingin sekali, lalu bercak itu hilang seketika. Rahmat tutup pintu mobil, mundur cepat, dan kunci garasi lagi. Ia masuk rumah, duduk di sofa, dan nyalakan televisi lebih keras dari tadi. "Aku cuma capek," katanya lagi, tapi matanya tak mau lelet dari pintu. Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih jelas. "Kau minta, kau bayar," kata suara itu, pelan tapi tajam. Rahmat tarik napas dalam, tutup telinga, dan bilang ke diri sendiri, "Ini cuma halusinasi. Tak ada apa-apa." Tapi di dalam hati, ia tahu itu bohong. Pagi harinya, Bella ke rumah Salimah. Wajahnya pucat, tangannya masih gemetar saat cerita apa yang ia lihat. "Aku tak bohong, Limah. Ada sesuatu di garasi Rahmat, tinggi, kurus, matanya merah." Salimah dengar diam-diam, lalu tarik Bella duduk. "Billy juga bilang aneh soal mobil. Itu, gelangku hilang, Lim. Apa ini gara-gara Rahmat?" Bella ngangguk pelan. "Aku takut, tapi kita harus tahu." Salimah diam, lalu bilang, "Aku kasih tahu Kiai Jumadi. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan." Sementara itu, Rahmat buka garasi lagi pagi itu. Ia cek sedan hitam, tak ada bekas apa-apa sekarang. Ia tarik napas lega, pikir semalam cuma mimpi buruk. Tapi saat ia balik ke rumah, teleponnya bunyi. Pelanggan baru, mau sewa mobil besok. Rahmat senyum, catat pesanan, dan bilang, "Mobilnya, oh siap Hupa." Tapi di dalam dada, ada rasa takut yang mulai tumbuh, kecil tapi nyata. Ia lihat ke garasi lagi.
Dan meski tak ada apa-apa, ia merasa ada pagi itu pasar desa ramai. Tapi ada suasana aneh yang tak biasa. Orang-orang bergerombol di warung kopi, di depan kios sayur, bahkan di pinggir jalan, ngobrol pelan dengan wajah tegang. Kabut tipis masih menyelimuti desa, meski matahari sudah naik tinggi. Bella duduk di bangku kayu dekat warung Mbok Sari, tangannya pegang gelas plastik berisi teh manis. Di depannya Salimah berdiri, cerita soal gelang yang hilang dan apa yang dilihat Billy. Aku tak bilang ini pasti gara-gara Rahmat, Bel. Tapi aneh kan? Kata Salimah, nadanya cemas. Bella ngangguk, matanya ke arah rumah Rahmat yang cuma terlihat atapnya dari sini. Aku lihat sendiri, Limah. Bayangan di garasinya tak normal. Tinggi, kurus, cepat banget geraknya. Mbok Sari yang dengar dari balik meja warung, ikut nimbrung. Kalau benar begitu ini tak main-main. Orang kaya mendadak biasanya bawa petaka. Kata-katanya pelan, tapi orang-orang di sekitar langsung diam, dengerin. Berita itu menyebar cepat, kayak angin yang bawa bau amis dari laut. Sore harinya, desa mulai berubah. Orang-orang yang biasanya antre buat sewa mobil Rahmat sekarang lelet di depan rumahnya cuma lihat dari jauh. Tak ada yang datang lagi. Telepon Rahmat sepi seharian. Ia duduk di teras buka aplikasi pesan tapi tak ada notifikasi. Mereka pada kemana? Gumamnya kesal. Ia lihat Bella dan Salimah lelet bareng di dekat warung, ngobrol sama Kiai Jumadi. Rahmat berdiri, mau panggil mereka. Tapi tiba-tiba angin bertiup pelan. Bawa bau aneh dari garasi. Bau amis yang bikin perutnya mual. Malam datang, dan suasana makin tegang. Kiai Jumadi panggil beberapa tetangga ke rumahnya, termasuk Bella dan Mbok Sari. Mereka duduk melingkar di ruang tamu, lampu minyak menyala di tengah karena listrik mati tiba-tiba. Kita harus pastiin apa yang terjadi, kata Kiai Jumadi. Suaranya tenang tapi tegas. Billy tak bohong soal mobil itu, dan Salimah kehilangan gelang. Bella juga lihat sesuatu. Ini tak bisa dibiarkan. Bella cerita lagi soal bayangan di garasi, tangannya gemetar saat ingat mata merah itu. Aku takut, Kiai. Tapi aku yakin itu ada hubungannya sama Rahmat. Salimah angkat bicara. Aku dengar dari pelanggan lain. Mereka juga kehilangan barang. Dompet, jam, bahkan kalung anak kecil. Semua setelah sewa mobilnya. Kiai Jumadi tarik napas panjang, pegang tasbih di tangan. Kalau benar begitu, ini bukan cuma soal duit, ada yang lain di baliknya. Ia lihat keluar jendela, ke arah rumah Rahmat yang lampunya menyala terang. Besok aku tanya dia langsung, katanya akhirnya. Di rumahnya, Rahmat tak tahu rencana itu. Ia duduk di sofa, coba telepon pelanggan lama, tapi tak ada yang angkat. Mereka takut apa? Pikirnya, marah. Ia berdiri, jalan ke garasi, dan buka pintu. Bau amis itu lebih kuat sekarang. Bikin kepalanya pusing. Ia lihat mobil-mobilnya. Tak ada yang aneh. Tapi di sudut garasi, ada genangan air kecil yang tak tahu dari mana. Ia dekati, sentuh dengan ujung sepatu, dan air itu langsung hilang, kayak diserap lantai. Rahmat mundur, tutup pintu garasi, dan balik ke rumah. Aku cuma capek, katanya lagi, meski suaranya tak yakin. Pagi berikutnya, Salimah datang ke rumah Rahmat. Ia berdiri di depan pintu, ketuk pelan. Rahmat buka senyum tipis, tapi Salimah tak balas senyum. Mat, aku mau tanya. Gelangku hilang setelah sewa mobilmu. Billy juga bilang aneh soal mobil itu. Ada apa sebenarnya? Rahmat tertawa kecil, pura-pura santai. 5. Mobilku biasa aja. Mungkin gelangmu jatuh di jalan. Billy kan kecil, suka hayal. Salimah tak puas, matanya tajam. Bukan cuma aku, Mat, orang lain juga kehilangan barang, jangan bohongi aku. Rahmat kesal, nada suaranya naik. Kalian cuman iri aku sukses, tak ada apa-apa di mobilku.
Salimah pergi tanpa bilang apa lagi, tapi wajahnya penuh curiga. Rahmat tutup pintu keras, duduk di sofa, dan nyalakan televisi. Tapi tak lama, ia dengar suara dari garasi lagi. Kali ini seperti tetesan air yang jatuh ke lantai. Ia tak berani cek, cuma naikkan volume televisi lebih keras. Di luar, warga mulai gelar doa bersama di rumah Kiai Jumadi. Mereka duduk melingkar, baca ayat-ayat pendek minta perlindungan. Ada aura jahat di desa ini, kata Mbok Sari pelan. Kiai Jumadi ngangguk, kita harus cari tahu sumbernya. Malam itu Rahmat tidur gelisah. Ia mimpi lihat bayangan hijau dari Gunung Serandil, berdiri di depan garasinya tersenyum dingin. Kau minta, kau bayar, kata bayangan itu, lalu menghilang. Rahmat bangun kaget. Keringat membasahi bajunya. Ia lihat jam 3 pagi. Di luar, suara doa warga samar-samar terdengar, bikin dadanya sesak. Ia tahu mereka tak lagi percaya padanya, dan bisnisnya mulai sepi. Tapi ia tak mau ngaku, tak mau lihat ke garasi. Mereka cuma takut hantu, katanya. Meski di dalam hati, ia tahu ada yang salah. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar jauh di langit, bikin jendela rumah Rahmat bergetar pelan. Ia duduk di sofa, tak nyalakan televisi, cuma diam dengar suara air yang jatuh di atap. Garasinya sepi sekarang, tak ada pelanggan sejak 3 hari lalu. Teleponnya mati, baterainya habis, dan ia tak punya tenaga buat cas. Pikirannya kacau, bayang-bayang, apa yang dikatakan Salimah kemarin terus berputar. Orang lain juga kehilangan barang, kata Salimah. Rahmat coba tepis, tapi dalam hati ia tahu ada yang tak beres. Tiba-tiba lampu di ruang tamu redup lalu mati total. Rahmat berdiri cek saklar tapi tak ada gunanya. Listrik desa memang sering padam kalau hujan. Ia ambil lilin dari laci, nyalakan dengan korek yang tangannya gemetar. Cahaya kecil itu bikin bayangan di dinding bergoyang. Kayak ada orang lain di ruangan. Ia duduk lagi, tarik napas dalam. Tapi lalu ia dengar suara. Bukan hujan, bukan petir, tapi seperti cakar yang gesek dinding dari luar. Rahmat menoleh cepat. Lilin di tangannya hampir jatuh. Suara itu berhenti, tapi tak lama. Ada ketukan pelan. Di pintu, Rahmat berdiri, ragu, lalu jalan ke pintu dengan langkah berat. Siapa? Tanyanya. Suaranya serak. Tak ada jawaban. Ia buka pintu sedikit, lihat keluar. Hanya hujan dan kegelapan. Tapi saat ia mau tutup lagi, angin masuk keras, bawa bau kemenyan yang menusuk hidung. Rahmat mundur. Pintu ia tutup cepat dan kunci 2 kali. Ini cuma angin, katanya, meski dadanya bergetar. Ia balik ke sofa. Tapi belum duduk, cermin di dinding tiba-tiba retak sendiri. Bunyinya keras, bikin Rahmat tersentak. Ia dekati cermin, lihat garis retakan yang kayak urat, dan di balik kaca ada bayangan samar. Wanita berpakaian hijau, matanya hitam pekat. Rahmat teriak kecil, mundur, dan jatuh ke lantai. Lilinnya padam, ruangan gelap lagi. Lalu suara tawa perempuan pelan terdengar, dingin dan menusuk, kayak datang dari semua sudut rumah. Rahmat buru-buru nyalakan lilin lagi, tangannya gemetar hebat. Ia lihat ke cermin, bayangan itu hilang, tapi retakannya masih ada. Apa ini? Pikirnya, napasnya tersengal. Tiba-tiba, suara tawa itu berubah jadi bisikan. Kau minta kaya, sekarang bayar. Rahmat tutup telinga, tapi suara itu kayak masuk langsung ke kepalanya. Ia lari ke kamar, kunci pintu, dan duduk di kasur. Di luar hujan makin deras, tapi ada suara lain, seperti langkah kaki berat yang datang dari garasi. Malam itu Rahmat tak tidur. Ia duduk di sudut kamar, dengar suara-suara aneh yang tak berhenti. Tiba-tiba, pintu garasi terbuka sendiri. Bunyinya keras meski hujan menutupi sebagian. Rahmat tak berani lihat, tapi ia tahu ada yang salah. Pagi harinya, saat hujan reda,
Ia cek garasi. Pintunya terbuka lebar dan di dalam satu mobil minibus putih penuh goresan dalam kayak dicakar sesuatu. Rahmat mundur, wajahnya pucat. "Ini tak mungkin," katanya, tapi matanya tak bisa bohong. Sore itu, Kiai Jumadi datang ke rumahnya. Rahmat buka pintu, coba senyum, tapi wajahnya lelet. "Ada apa, Kiai?" tanyanya. Kiai Jumadi masuk, duduk di sofa, dan lihat retakan di cermin tanpa bilang apa-apa. "Mat, warga takut sama mobilmu. Banyak yang kehilangan barang. Billy juga takut bilang mobil itu aneh. Apa yang kau sembunyikan?" Rahmat tertawa kecil, pura-pura santai. "Kiai, itu cuma omong kosong. Aku tak tahu apa-apa soal barang hilang." "Kiai," Jumadi tak tersenyum. "Aku tahu kau susah dulu, Mat. Tapi kayak mendadak begini tak wajar. Apa engkau ke Gunung Serandil?" Rahmat tersentak, tapi cepat balas. "Tak ada bukti, Kiai. Jangan tuduh sembarangan." Kiai Jumadi berdiri, tarik napas panjang. "Gaib tak pernah puas, Rahmat. Kembalikan sebelum terlambat." Ia pergi, tinggalkan Rahmat yang diam di sofa, tangannya mengepal. Malam berikutnya, Rahmat mimpi buruk. Ia lihat bayangan hijau itu lagi, berdiri di garasi, pegang peti emas yang ia ambil dulu. "Kau tak bayar cukup," katanya. Lalu peti itu terbuka dan keluar tangan-tangan hitam yang coba tarik Rahmat masuk. Ia bangun kaget, keringat dingin membasahi bajunya. Tapi suara dari garasi tak cuma mimpi. Ada bunyi keras, seperti pintu mobil dibanting. Rahmat lari ke sana, lihat minibus putih itu bergetar sendiri, lalu berhenti tiba-tiba. Di jok depan, ada bercak darah kecil yang cepat hilang saat ia sentuh. Rahmat duduk di lantai garasi, pegang kepala. "Apa yang mereka mau?" pikirnya. Suaranya gemetar. Ia tahu ini tak lagi cuma soal barang hilang. Ada yang menuntut lebih dan ia tak tahu apa itu. Di luar, angin bertiup pelan, bawa bau kemenyan lagi. Rahmat tutup mata, coba tenang, tapi di dalam hati ia tahu kekayaan ini mulai jadi kutukan. Sudah sebulan sejak pelanggan terakhir datang ke garasi Rahmat. Mobil-mobilnya yang dulu mengkilap dan sibuk mondar-mandir, sekarang diam di tempat, penuh debu tipis. Rumahnya masih berdiri gagah tapi terasa kosong seperti tak ada nyawa. Rahmat duduk di teras malam itu, pegang cangkir kopi yang tak disentuh, matanya ke garasi yang pintunya tertutup rapat. Lampu jalan di depan rumah mati tiba-tiba, bikin desa jadi gelap pekat. Suara katak yang biasanya riuh malam ini tak ada, cuma keheningan yang bikin telinga Rahmat berdengung. Ia coba buka telepon, cek pesan, tapi layarnya kosong. Pelanggan lama yang dulu antre sekarang tak balas teleponnya. "Mereka takut apa?" gumamnya, suaranya pelan, kayak takut ada yang dengar. Tapi ia tahu jawabannya. Desa ini sudah tak sama. Sejak Salimah konfrontasi dia, sejak Kiai Jumadi datang dengan pertanyaan tajam. Warga tak cuma menjauh, mereka takut. Rahmat coba bilang ke diri sendiri ini cuma sementara. Tapi di dalam hati, ia tahu bisnisnya hancur. Di rumah seberang, Bella duduk bareng Billy di teras. Anak kecil itu pegang mainan mobil-mobilan, tapi matanya sesekali ke garasi Rahmat. "Bu, aku lihat orang hijau di sana tadi," katanya tiba-tiba, nadanya polos. Bella menoleh cepat. "Apa maksudmu, Bill?" Billy tunjuk garasi. Orang tinggi pakai baju hijau berdiri di depan mobil, tapi cepat hilang. Bella tarik napas. Dalam buru-buru bawa Billy masuk rumah. "Jangan bilang siapa-siapa ya," katanya meski tangannya gemetar. Ia tahu apa yang dilihat Billy bukan hal biasa. Malam makin larut, dan suasana desa jadi tak enak. Rahmat dengar suara dari garasi lagi. Kali ini bukan ketukan atau gesekan, tapi seperti derit logam yang dipaksa bengkok. Ia berdiri, ambil senter dari meja, dan jalan ke garasi dengan langkah ragu. Begitu buka pintu, ia nyalakan senter,
arahkan ke mobil-mobilnya. Sedan hitam yang dulu dipakai Kiai Jumadi bergetar pelan, kayak ada yang dorong dari dalam. Rahmat dekati, buka pintu mobil, tapi tak ada apa-apa. Tapi saat ia mau tutup lagi, semua mobil di garasi bergetar bareng, bikin lantai ikut goyang. Rahmat lari keluar, tutup pintu garasi, dan masuk rumah. Ia duduk di sofa, tarik napas cepat, coba tenang. Ini cuman angin, katanya, meski tahu itu bohong. Tiba-tiba, lampu rumahnya menyala sendiri, lalu mati lagi, berulang-ulang kayak mainan rusak. Rahmat berdiri, lihat ke jendela, dan di luar, ada bayangan samar berdiri di depan garasi. Tinggi, kurus, pakai kain hijau yang berkibar. Pelan, Rahmat mundur jatuh ke sofa dan tutup mata. Pergi, teriaknya. Tapi bayangan itu cuma diam, lalu hilang saat lampu menyala lagi. Pagi harinya Bella cerita ke Salimah soal apa yang dilihat Billy. Aku takut, Limah. Anakku tak bohong, katanya. Wajahnya pucat. Salimah tarik Bella ke dalam rumah, lalu panggil Kiai Jumadi. Mas, Billy lihat bayangan hijau di garasi Rahmat. Ini tak bisa dibiarkan. Kiai Jumadi duduk, pegang tasbih, mikir dalam. Nyai Roro Kidul, katanya pelan. Kalau benar begitu, desa ini dalam bahaya. Gaib yang marah bisa tenggelamkan semua. Bella dan Salimah saling pandang. Takut tapi tak tahu harus apa. Sore itu, warga gelar doa lagi di rumah Kiai Jumadi. Lebih ramai dari sebelumnya. Mereka bawa air suci dari sumur tua di belakang desa, tabur garam di depan rumah masing-masing, minta perlindungan. Rahmat tahu soal doa itu. Ia lihat dari jendela, tapi tak ikut. Mereka gila, pikirnya, marah. Tapi malamnya, ia tak tahan lagi. Ia ke garasi, buka pintu dan teriak, "Apa yang kalian mau dariku?" Tak ada jawaban, cuma angin dingin yang bawa bau laut. Rahmat duduk di lantai garasi, pegang kepala. Mobil-mobilnya tak bergetar lagi, tapi ada suara baru, seperti ombak. Kecil yang datang dari dalam sedan hitam. Ia dekati mobil itu, buka pintu dan lihat jok belakang basah kayak baru kena air. Di lantai mobil, ada gelang emas kecil, sama persis kayak yang dibilang Salimah hilang. Rahmat ambil gelang itu, tangannya gemetar. Ini tak mungkin, katanya. Tapi sebelum ia simpan, gelang itu jatuh sendiri, lalu hilang ke dalam jok. Rahmat tutup pintu mobil, lari ke rumah, dan kunci semua pintu. Ia duduk di sudut ruang tamu, dengar suara ombak yang sekarang lebih keras, kayak datang dari garasi. Aku tak minta ini, pikirnya, suaranya gemetar. Di luar, warga selesai doa, tapi mereka tak tahu apa yang terjadi di rumah Rahmat. Bella, yang lelet pulang, lihat bayangan hijau lagi di dekat garasi. Kali ini lebih jelas, wanita tinggi, rambutnya panjang, matanya hitam. Bella lari, tak bilang apa-apa, tapi hatinya tahu, ini akhir dari ketenangan desa. Fajar menyelinap pelan ke desa, tapi langit kelam penuh kabut tebal yang bikin udara terasa berat. Rahmat duduk di lantai ruang tamu, punggungnya ke dinding, matanya merah karena tak tidur semalaman. Gelang yang muncul lalu hilang di mobil tadi malam masih ada di pikirannya, kayak bayangan yang tak mau pergi. Ia pegang kepala, coba buang rasa, takut, tapi suara ombak kecil dari garasi terus terngiang, meski sekarang sunyi. Aku harus lakukan sesuatu, katanya pelan, tapi kakinya tak mau gerak. Pagi itu pintu rumahnya diketuk keras. Rahmat berdiri, buka pintu dengan tangan dingin, dan lihat Kiai Jumadi berdiri di sana. Orang tua itu pakai baju putih sederhana, tapi matanya tajam, kayak bisa lihat sampai ke dalam hati Rahmat. Masuk. Kiai, kata Rahmat. Suaranya lelet. Kiai Jumadi masuk, duduk di sofa tanpa bilang apa-apa dulu. Ia lihat sekeliling, cermin retak di dinding,
Lilin meleleh di meja, dan wajah Rahmat yang pucat. "Kau tak baik-baik saja, Mat," katanya akhirnya. Nadanya tenang tapi tegas. Rahmat duduk di kursi seberang, coba senyum. "Aku cuma capek, Kiai. Bisnis sepi, orang-orang takut sama mobilku." Kiai Jumadi tarik napas dalam, pegang tasbih di tangan. "Bukan cuma mobilmu, Mat. Warga lihat bayangan di garasimu. Billy bilang itu Nyai Roro Kidul. Salimah kehilangan gelang, orang lain kehilangan lebih banyak. Ini tak biasa." Rahmat tertawa kecil, pura-pura santai. "Kiai, itu cuma cerita anak kecil, tak ada bukti." Kiai Jumadi tak balas tawa itu. "Aku tak butuh bukti, Mat. Aku tahu kau ke Gunung Serandil. Kekayaan ini tak datang dari kerja keras." Rahmat tersentak, wajahnya berubah. "Kiai, jangan asal tuduh. Aku cuma beruntung, itu saja." Teriaknya nadanya naik. Tapi Kiai Jumadi tak goyah. "Aku tak tuduh, aku kasih tahu. Gaib itu tak main-main. Mereka minta lebih dari yang kau kira. Kembalikan apa yang kau ambil sebelum terlambat." Rahmat berdiri, jalan ke jendela, lihat ke garasi yang pintunya masih tertutup. "Kembalikan apa, Kiai? Aku tak punya apa-apa lagi. Bisnisku hancur, warga takut padaku. Apalagi yang mereka mau?" Kiai Jumadi ikut berdiri, dekati Rahmat. "Harta itu bukan milikmu, Mat. Itu hutangmu ke gaib. Kalau kau tak kembalikan, mereka ambil nyawamu." Rahmat menoleh cepat, matanya penuh marah. "Aku tak takut, Kiai. Aku cuma mau hidup layak." Kiai Jumadi diam, lalu jalan ke pintu. "Pikirkan baik-baik, Mat. Desa ini tak mau jadi korban keserakahanmu," katanya sebelum pergi. Rahmat tutup pintu keras, duduk lagi di sofa, dan tarik napas panjang. "Aku tak salah," pikirnya, tapi kata-kata Kiai Jumadi terus berputar di kepala. Ia lihat ke garasi dari jendela, dan tiba-tiba ada bayangan hijau berdiri di sana. Matanya hitam, menatapnya dingin. Rahmat buru-buru tarik gordin, tutup pandangan, tapi jantungnya berdetak kencang. Sore itu, Rahmat ke garasi, bawa palu dari gudang. Ia buka pintu, lihat mobil-mobilnya yang penuh debu. "Kalau ini penyebabnya, aku hancurkan saja," katanya, suaranya gemetar. Ia angkat palu, mau pukul kaca sedan hitam, tapi tangannya berhenti di udara. Ada suara bisikan dari dalam mobil, "Kau tak bisa lari." Rahmat jatuhkan palu, mundur cepat dan lari ke rumah. Tapi saat ia masuk, ada cakar hitam yang melesat dari garasi, gores lengannya. Darah menetes kecil, bikin ia teriak kesakitan. Malam datang, dan Rahmat duduk di kamar. Luka di lengannya dibalut kain. Ia lihat ke jendela, bayangan hijau itu ada. Lagi kali ini lebih dekat, berdiri di depan pintu garasi. "Apa yang kau mau?" teriak Rahmat, tapi bayangan itu cuma tersenyum, lalu menghilang. Ia tarik napas dalam, coba mikir jernih. "Aku tak mau mati," pikirnya. Tapi di sisi lain, ia tak mau balik ke hidup miskin yang dulu. Ia ingat peti emas itu, yang sekarang disembunyi di lemari kamar. "Mungkin Kiai benar," katanya pelan, tapi egonya masih kuat. Rahmat buka lemari, ambil peti itu, dan buka tutupnya. Emasnya masih ada, tapi sekarang terasa dingin banget kayak es. Ia pegang satu koin, dan tiba-tiba tangannya terasa berat, kayak ditarik ke bawah. Ia lepaskan koin, tutup peti, dan dorong kembali ke lemari. "Aku harus ke Gunung Serandil," pikirnya akhirnya, meski kakinya gemetar. Tapi malam itu, ia tak berani keluar. Ia duduk di kasur, dengar suara cakar yang gesek dinding lagi, dan tahu waktu habis. Malam purnama datang lagi. Langit cerah tapi angin menderu kencang, bikin pohon-pohon di desa bergoyang keras. Rahmat berdiri di depan rumah, peti emas di tangannya, jaket hijaunya yang lama ia pakai lagi. Luka di lengannya masih perih, tapi ia tak peduli. "Ini harus selesai," katanya pelan.
matanya ke arah Gunung Serandil yang menjulang gelap di kejauhan. Ia tahu tak ada jalan lain. Kiai Jumadi benar, harta ini hutang yang harus ia bayar. Tapi di dalam hati, ada rasa takut yang besar, bercampur harapan kecil buat hidup normal lagi. Rahmat dorong motor tuanya yang ia beli kembali dari tetangga. Tak nyalakan mesin, cuma jalan pelan ke kaki gunung. Desa sunyi, warga tidur, tak tahu apa yang ia rencanakan. Peti emas itu berat, tapi ia pegang erat, kayak pegang nyawanya sendiri. Begitu sampai di jalan setapak, ia parkir motor, ambil senter, dan mulai mendaki. Angin bawa bau laut yang asin, bikin hidungnya perih. Setiap langkah terasa berat, tapi ia terus maju. Ingat wajah Kiai Jumadi, Salimah, dan Billy yang takut gara-gara dia. Sampai di puncak, Rahmat lihat batu besar itu lagi. Hitam licin, sama seperti malam pertama ia datang. Ia taruh peti emas di depan batu, lalu duduk bersila, tangannya gemetar. "Aku balikin ini," katanya keras, suaranya bergetar. "Aku tak mau lagi. Ambil balik, biar aku hidup tenang." Tak ada jawaban dulu, cuman angin yang menderu lebih kencang. Rahmat tunggu, napasnya cepat, tapi lalu tanah di bawahnya bergoyang pelan. Kayak ada yang bangun dari dalam. Bayangan hijau muncul. Tiba-tiba di atas batu, wanita tinggi dengan kain berkibar. Matanya hitam pekat. "Kau terlambat," katanya. Suaranya dingin bikin Rahmat mundur. "Aku bawa emasnya. Ambil, aku tak mau lagi," teriak Rahmat, tunjuk peti itu. Bayangan itu tersenyum tipis. Lalu peti terbuka sendiri. Emasnya naik ke udara, meleleh jadi cairan hitam yang jatuh ke tanah. "Kekayaan itu cuma pinjam, tapi kau pakai terlalu lama," kata bayangan itu. "Sekarang pilih, nyawa atau harta." Rahmat gemetar, pikirannya kacau. "Aku pilih nyawa," katanya cepat, meski tak yakin apa artinya. Bayangan itu tertawa pelan, lalu angkat tangan. Tiba-tiba, jin hitam kurus yang dulu dilihat Bella muncul dari tanah. Matanya merah, tangannya panjang. Rahmat teriak, lari ke belakang. Tapi jin itu cepat. Cakarnya hampir sentuh kakinya. "Kau tak bisa lari," teriak bayangan hijau. Rahmat jatuh, lihat ke atas, dan jin itu berhenti, menatapnya dingin. Tapi lalu, suara tasbih terdengar samar dari bawah gunung. Rahmat menoleh, tak lihat apa-apa, tapi suara itu makin keras. Doa warga yang dipimpin Kiai Jumadi di desa. Bayangan hijau menoleh ke arah suara, wajahnya berubah kesal. "Mereka tak bisa selamatkanmu," katanya. Tapi suaranya tak lagi kuat. Rahmat pegang tanah, berdiri pelan, dan teriak, "Aku tak mau mati. Ambil harta itu, tinggalkan aku." Jin hitam maju lagi, tapi suara doa makin jelas bikin tangannya bergetar. Tiba-tiba, angin berhenti, tanah tak goyang lagi. Bayangan hijau melotot ke Rahmat lalu bilang, "Kau bebas, tapi aku tak lupakanmu." Ia menghilang bareng jin itu. Peti emas ikut lenyap, tinggalkan Rahmat sendirian di puncak. Ia jatuh ke tanah, napasnya tersengal, keringat bercampur air mata. "Aku selamat," pikirnya, meski badannya lelet. Ia turun gunung pelan, bawa senter yang cahayanya redup, dan sampai di desa saat matahari mulai terbit. Pagi itu, Rahmat ke rumah Kiai Jumadi. Warga masih di sana, selesai doa semalaman. Ia masuk, berdiri di depan mereka dan bilang, "Aku ke Gunung Serandil. Aku balikin emasnya. Maafkan aku." Salimah menatapnya. Billy sembunyi di belakang ibunya, tapi Kiai Jumadi berdiri, taruh tangan di bahu Rahmat. "Kau pilih jalan yang benar, Mat. Desa ini aman sekarang," katanya, senyum tipis di wajahnya. Rahmat pulang ke rumahnya, yang sekarang terasa biasa lagi. Mobil-mobilnya ia jual murah ke kota, garasinya kosong, dan ia balik jadi driver ojek dengan motor tua. Tapi kali ini ia tak malu. Warga mulai bicara lagi sama dia. Bella bahkan kasih teh hangat sore itu.
Kau berani, Mat, katanya, tersenyum. Rahmat ngangguk, aku tak mau jadi budak harta lagi. Malamnya, ia tidur nyenyak. Tak ada suara aneh, tak ada bayangan. Tapi jauh di Gunung Serandil, angin bertiup pelan, bawa suara tawa samar. Rahmat tak dengar, tapi di dalam hati ia tahu. Ia bebas, tapi gaib itu masih ingat namanya. Desa tenang lagi, hidup berjalan biasa. Dan Rahmat belajar satu hal, hidup sederhana lebih baik daripada kaya dengan bayang-bayang.